Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ikhwatal iman, Pak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam sesi kajian Tadabbur Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, kajian kita, ta'lim kita Asma Allah Al-Husna Ar-Raqam Thalatha wa Arba'in, maaf, Arba' wa Arba'in, ya, nomor 44, yaitu satu nama Allah yang senantiasa kita harapkan, yang senantiasa kita inginkan. Apa itu? Allah Al-Mujib. Allah Al Allah Al-Mujib. Allah Al-Mujib bermakna adalah Allah yang maha mengabulkan. Allah yang maha mengabulkan. Dari kata ajaba yujib, ijabah. Ya. Al-Mujib bermakna zat yang maha mengabulkan doa. Zat yang maha mengijabah permohonan doa orang-orang yang berdoa. Yang memberikan permintaan orang-orang yang meminta. Dia adalah zat yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia Allah memberikan nikmat anugerah sebelum diminta. Al-Mujib, ya. Zat yang mengabulkan setiap permohonan hambanya. Dan ketika mengabulkan, maka Allah memberikan pengabulan yang terbaik. Pengabulan yang terkadang di luar pikiran kita, tapi Allah mengabulkan dengan cara yang terbaik, proses yang terbaik, hasil yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza sa'alaka ibadi anni Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Rabbnya, ya. Fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini Allah qaribun, dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka
memenuhi segala perintah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ini adalah ayat standar tentang bagaimana kita meyakini Allah Al-Mujib. Allah yang maha dekat, Allah yang maha mengabulkan doa. Allah sendiri yang mengatakan, aku itu dekat. Fa inni qarib, aku sungguhnya aku ini dekat. Dengan dekatnya Allah, dekat dalam artian di sini bukan secara zatnya, tapi Allah eh, senantiasa melihat, mengawasi, mendengar apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta. Qarib, ya. Karena qaribnya, dekatnya Allah, maka dia mujib, dia mengabulkan permohonan hambanya. Bahkan terkadang ayah bunda, Allah mengabulkan itu setiap doa hambanya eh, terkadang dikabulkan dengan cara yang istimewa. Bahkan belum kita minta atau yang kita minta sedikit, Allah berikan yang lebih banyak. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha mendengar dan maha tahu tentang kebutuhan hambanya. Nah, sebelum itu, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita perlu berdoa? Tanda apa seseorang itu kemudian dia berdoa dan memohon kepada Allah? Menunjukkan apa seseorang itu kenapa berdoa? Kenapa seseorang itu meminta? Contoh, kalau antar manusia. Kenapa misalkan Bu Wahyu meminta sesuatu kepada orang lain? Menunjukkan apa? Kenapa kita meminta? Karena kita memerlukan. Kita membutuhkan sesuatu yang kita minta. Betul nggak Pak Zainal? Maka seseorang itu meminta. Ya. Ketika seseorang meminta, maka itu juga menunjukkan bahwa orang itu mengharap pertolongan kepada orang yang diminta. Demikianlah dengan Allah. Ketika kita datang kepada Allah, meminta, memohon, maka itu pertanda kita ini memang bersandar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah itu tempat bersandar. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Artinya ketika seorang hamba datang kepada Allah, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, di situ menunjukkan ada sebuah keyakinan bahwa Allah itu pemilik rezeki. Allah itu mengabulkan doa, tempat bersandar. Artinya, ketika ada orang yang tidak mau berdoa atau eh, ya malas berdoa, bisa jadi pertama dia tidak yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa, sehingga dia putus asa. Atau bisa jadi memang dia ragu dengan Allah yang maha memberi rezeki. Karenanya, berdoa itu adalah sebuah tanda bahwa seorang itu beriman, bahwa seorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagi orang yang beriman, doa itu menjadi senjata baginya. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah silah. Silah itu perisai, senjata bagi orang yang beriman. Doa adalah jalan keselamatan. Setelah dia berupaya, berikhtiar, lalu dia berdoa, menyandarkan kepada Allah, maka doa adalah jalan keselamatan baginya. Allah sempurnakan
ikhtiarnya dengan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu penghubung atau apa? Tangga pengantar kendaraan orang-orang yang soleh, itu doa. Sehingga seseorang itu yakin ketika dia keluar rumah, dia melakukan sebuah apa usaha atau apapun namanya, eh, dia yakin melakukan itu. Meskipun dia tidak tahu seperti apa jalan di depannya, tapi dia yakin. Kenapa? Karena dia punya senjata. Apa senjatanya? Doa. Ketika seseorang bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, maka itu yang membuatnya dia tenang, berkendara dengan nyaman. Karena doa adalah kendaraan orang-orang soleh. Ketika seseorang itu kemudian terzolimi, teraniaya, tertindas, maka doa adalah pelindungnya, perisainya. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa eh, seorang hamba dengan Tuhannya itu dekat ketika diantaranya ketika dia sedang terzolimi, ya, sedia ditindas, lalu dia berdoa, maka tidak ada batasan antara seseorang yang dizalimi dengan Rob. Jadi benar-benar sebuah senjata bagi orang yang beriman. Dan tentu kita menyadari bahwa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita yang namanya doa dalam setiap situasi dan kondisi. Kita perlu berdoa, kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah doa usilahul mu'min, doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Senjata. Bagi orang yang sakit, itu adalah obatnya, berdoa. Ya. Karena itu, ketika kita meyakini Allah Al-Mujib, maka tak ada keraguan bagi kita untuk menjadikan doa ini sebagai pegangan kita. Doa sebagai obat bagi orang yang sakit. Ya tentu ada adab-adabnya gitu ya. Ada caranya berdoa itu. Ada kita harus memahami tentang kenapa berdoa, adabnya bagaimana, waktunya seperti apa. Ya, ada faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang harus kita pelajari. Ya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu bahwa berdoa itu adalah senjata. Atau di hadis yang lain dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah. Mukhun itu artinya apa? Lubun, inti daripada ibadah itu doa. Coba kita lihat di dalam sholat. Bacaan-bacaan kita dalam sholat itu apa? Doa isinya. Zikir dan doa. Iya kan? Bacaan dalam sholat. Maka ibadah itu, doa itu adalah inti daripada ibadah. Karenanya bagi orang yang tidak mau berdoa, enggan berdoa, ya, bahkan dia jarang atau mungkin tidak pernah mengangkat menengadah tangannya memohon kepada Allah, itu bisa saja dicap sebagai orang yang sombong. Dia nggak mau minta, padahal hamba yang membutuhkan sesuatu. Ya, kita kan fuqara ilallah, kita ini orang-orang yang fakir kepada Allah. Manusia yang memerlukan pertolongan Allah, memerlukan bimbingan Allah, memerlukan anugerah Allah, hidayah Allah, rizkinya Allah dan sebagainya. Maka pantas manusia itu berdoa kepada Allah karena manusia itu hamba yang lemah. Sebaliknya kalau manusia enggan berdoa, itu bisa menjadi tanda bahwa orang itu sombong, nggak mau minta. Ya. Menyombongkan diri kan, orang yang nggak mau berdoa. Menyombongkan diri daripada pertolongan Allah, seolah-olah nggak mau ditolong, nggak mau dibantu, nggak mau diberi.
Ya, tapi juga yang paling urgent adalah sebagaimana hadis tadi, ad-doa mukholi, berdoa adalah ibadah, ya, atau ad-doa huwal ibadah. Ketika manusia enggan berdoa, meninggalkan doa, tidak mau berdoa, berarti kan dia tidak menyembah kepada Allah. Dia mengingkari kalimat yang dibacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu konsekuensi beribadah kita kepada Allah adalah minta pertolongan kepada Allah. Ya kan? Dalam surat Ghafir bahkan begitu tegas sekali. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, surat ke-40, ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Kata Allah ya. Nah, ancamannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, takabur, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah kepadaku, menyembah, yaitu dengan berdoa kepadaku. Dia nggak mau berdoa, dia sombong, nggak mau berdoa, nggak mau menyembah Allah dengan berdoa kepada Allah. Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Apa kata Allah? Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi memohon pada Allah, meminta kepada Allah, itu justru Allah senang. Jangan samakan ketika manusia, kita meminta kepada orang lain, kepada manusia, itu mungkin pertama suka, gitu ya, senang. Tapi kalau sering kita meminta kepada manusia, apa yang terjadi? Nah, kesel juga gitu bisa jadi ke orang ya. Ini dia lagi, datang lagi, minta lagi dan sebagainya. Itu kepada orang. Tapi Allah itu senang. Allah suka apabila diminta. Allah suka. Bukannya Allah tidak tahu tentang kebutuhan manusia, keinginan manusia. Allah tahu. Tapi Allah suka ketika seorang hamba datang, menengadah tangan, memohon kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yastahi. Ya, sesungguhnya Allah itu malu apabila seorang itu menengadah memohon kepada Allah, minta ayyaruddahu masifran. Lalu kemudian orang itu selesai berdoa, ya. Lalu kemudian eh, tidak mendapatkan apa-apa. Sifron, sifron itu nihil, kosong, tidak diijabah. Jadi Allah itu suka seseorang itu datang memohon pada Allah. Itulah hikmahnya kenapa seseorang itu mendapatkan ujian, diuji, baik dengan kesenangan ataupun dengan kesusahan. Karena di balik ujian itu, apalagi dengan ujian kesusahan, seseorang itu dekat dengan Allah. Dia minta kepada Allah. Ya. Nah, ketika seseorang itu diuji, lalu kemudian dia tetap datang kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah suka. Allah suka mendengarkan rintihan seorang hamba memohon kepada Allah. Allah dengar permohonannya dan Allah kabulkan permohonannya. Jadi ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu juga ibadah, ya. Menunjukkan seseorang itu pasrah kepada Allah. Dia faham, dia tahu bahwa Allah itu mengabulkan doa. Allah Al-Mujib. Ini juga menunjukkan bahwa ketika berdoa, seseorang itu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu punya masalah dalam kehidupannya, lalu kemudian dia datang kepada Allah, mengadukan kondisinya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Itu kan berarti dia sedang menyerahkan urusan
masalahnya, kondisinya hanya kepadanya. Hanya kepada Allah diserahkan, bukan kepada yang lain. Ini artinya kan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dan ini tentu bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk bahwa kita diperintah untuk berdoa dan kita berdoa. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Atau dalam surah Al-Baqarah tadi, fa inni qarib idza da'ani apa? eh, di ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah permohonan hamba. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya doa, dan di situ kemudian Allah ijabah Allah. Al-mujibnya Allah turun ketika seseorang itu berdoa. Ya, yang saya katakan tadi bahwa doa itu silahul mu'min, senjata yang kuat bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya, senjata untuk bagaimana mendapatkan kebaikan, manfaat, dan menolak kemudaratan. Istilah tolak bala itu ya doa. Karena berdoa itu kan intinya memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan, atau memohon kepada Allah agar kita terhindar dari mara bahaya. Kepada Allah kita memohonnya, bukan kepada selain Allah. Karena itu ada nama Allah Al-Mujib, yang maha mengabulkan. Ya. Dan ketika doa yang dipanjatkan, hmm, doa kita kita apa tengadahkan, kita sampaikan, haturkan doa kita kepada Allah, maka masya Allah pintu rahmat itu terbuka. Ya, ada sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, man futiha lahu minkum babud du'a. Siapa di antara kalian yang dibukakan baginya pintu doa, babud doa, maka futihat lahu abwabur rahmah. Pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat. Dibukakan oleh Allah pintu rahmat. Wa ma su'ilallah syai'an yu'ti ahabba ilaihi min ayyas'al al-afiyah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diminta sesuatu, su'ilah, ya, diminta sesuatu yang dia berikan lebih dia senangi daripada diminta kekuatan. Al-afiyah. Al-afiyah itu kesehatan, keafiatan. Inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang terjadi maupun yang belum terjadi. Yang tadi eh, sesuatu yang bermanfaat untuk kita atau yang akan menimpa kita, kita mohonkan kepada Allah agar kita terhindar dari mara bahaya. Mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesuatu yang terjadi atau yang belum terjadi, kita mohon kepada Allah. Fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka hendaklah kalian berdoa. Itu di hadis ini. Jadi benar-benar doa itu menjadi senjata bagi orang yang beriman. Nah, dalam kepepet itu ya, dalam kondisi apapun berdoa. Itulah kenapa kita diajarkan dalam setiap kondisi, lagi mau apapun juga aktivitas kita, kita berdoa. Ya, makan berdoa, selesai makan berdoa, tidur berdoa, bangun tidur berdoa, ya, memakai pakaian berdoa, bercermin berdoa, ya, masuk kamar mandi berdoa, keluar juga berdoa, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, semua aktivitas kita itu dengan doa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang memang bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita tidak cukup dengan ikhtiar kita, soalnya. Kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya kan Allah yang mengabulkan. Keputusan Allah yang berlaku. Secanggih apapun ikhtiar manusia,
sehebat apapun upaya manusia, kan pada akhirnya siapa yang mengabulkan? Allah. Kan ada istilah tuh, manusia berikhtiar, Allah yang menentukan gitu ya. Ya memang Allah yang menentukan segalanya. Ya. Dan itu berlaku pada siapa saja. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berikhtiar maksimal. Tapi pada akhirnya Allah keputusan Allah yang berlaku. Itulah Al-Mujib Allah. Allah bahkan memberikan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik. Mungkin masih pernah mendengar, masih ingat kisah bagaimana Muhammad SAW ketika akan berhijrah ke Madinah, ya, berhijrah ke Madinah. Apa yang terjadi saat itu di Mekah? Ya, ketika saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berbuat jahat kepada Nabi, bahkan Nabi dicari-cari, ingin ditangkap, ingin dibunuh, kejar-kejar. Maka berita itu sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau pun kemudian merencanakan eh, apa ya rencana untuk pergi keluar dari kota Mekah. Maka dari berbagai pertimbangan itu dipilihlah waktu tengah malam, ya, supaya perjalanan itu aman, sepi tengah malam. Ya. Disiapkan waktu yang tepat, yang terbaik. Itu kan ikhtiar manusia. Waktu yang terbaik tengah malam. Tapi ternyata ketika mau keluar rumah, rumahnya sudah dikepung oleh orang orang kafir Quraisy. Ya. Maka rencana manusia yang merencanakan tengah malam keluar, sepi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ternyata itu bisa gagal, ya, karena tadi orang-orang kafir Quraisy sebenarnya mengepung rumah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah tetap keluar. Yang berlaku apa? Keputusan Allah. Allah mengabulkan doa. Ya. Orang-orang yang mengepung rumahnya itu kemudian mereka ditidurkan oleh Allah. Berarti situ yang berlaku siapa? Upaya manusia atau kehendak Allah sehingga mereka bisa tidur. Nabi keluar tidak diketahui oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Nah, apalagi coba ikhtiarnya Nabi Muhammad saat itu ketika keluar dari rumah menuju Madinah, ia mencari jalan yang tidak umum dipakai oleh orang-orang saat itu. Para musafir, para pedagang menggunakan jalur yang pintas kan, biar cepat. Berpikir Nabi kalau lewat situ juga mudah ketahuan, jejaknya mudah ketahuan. Maka apa yang terjadi? Beliau mencari jalan yang berbeda, jalur yang berbeda. Ya, harusnya lewatnya ke arah selatan misalnya, ya, lebih cepat perjalanannya. Ini harus muter lewat utara. Sehingga perjalanan Nabi itu kalau lihat petanya, rutenya itu beliau ke arah utara, ke arah rumahnya Abu Bakar dulu, lalu kemudian terus menjauh ke arah Jabal Sur. Padahal itu kan agak jauh rutenya kalau ke arah Madinah. Untuk apa? Tadi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mengejar Nabi. Itu ikhtiarnya beliau, merubah jejak, merubah arah ikhtiarnya. Ya. Lalu kemudian naik ke apa? Bersembunyi di Gua Sur, gitu ya, bersama dengan Abu Bakar saat itu. Sesuatu yang ikhtiar manusia, upaya manusia secara strategi yang berharap itu tidak difikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejarnya. Apalagi naik gunung Gua Sur yang guanya itu memang kecil gitu ya. Ya, hanya untuk dua orang, kemudian eh, sempit, ya.
Secara ikhtiar manusia itu strategis, gitu ya. Nggak mungkin ketahuan. Tapi apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy menyewa apa ya, tukang ahli jejak, ya, apa ya, ahli mengetahui jejak. Akhirnya kemudian benar saja mereka mengejar arah jejak itu tadi. Bahkan mereka naik ke atas gunung Gua Sur. Pertanyaannya, ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Yang berlaku siapa saat itu? Keputusan siapa yang berlaku? Kehendak siapa yang berlaku? Allah. Mulut Gua Sur, kemudian di situ ada sarang laba-laba, kemudian burung merpati yang bertelur dan sebagainya, yang menunjukkan nggak mungkin ada orang yang dalam, karena membuat sarang laba-laba itu tentu nggak mudah, butuh waktu, ya. Padahal itu kehendak Allah. Disitulah Allah Al-Mujib. Manusia berikhtiar, pada akhirnya kehendak Allah yang berlaku, ya. Sehingga manusia tidak bisa lepas daripada memohon kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu Al-Mujib, Allah itu Maha Dekat, Allah mengabulkan doa. Ya, maka berhati-hati kita, jangan sampai menganggap memohon pada Allah itu sama dengan mohon pada manusia. Nggak mau berdoa, merepotkan Allah. Memangnya ke tetangga, gitu. Minta ke tetangga mungkin merepotkan, tapi Allah itu senang kalau diminta. Bahkan memohon dengan suara lirih, dengan suara memohon-mohon, itu disuka lagi. Nah, nah, ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kondisi, ya, sebagaimana juga Nabi Ayub alaihissalam, ya. Senjatanya itu apa? Doa. Bayangkan berbagai macam ujian, cobaan Nabi Ayub, ya, dari keluarganya, hartanya dan sebagainya, sampai kemudian dia terisolir daripada kehidupan manusia lainnya, ya, sampai-sampai istrinya pun juga mau meninggalkannya, ya. Kan dalam kondisi terpuruk, gitu ya. Dia tetap bersabar dan dia tetap bergantung pada Allah, mengharap ridhonya Allah. Lalu kemudian setelah berlarut-larut cobaan-cobaan itu, dia berdoa dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 83, 84. Wa ayyuba idna darabbahu, apa doanya? Ini bisa kita gunakan juga nih. Dia tidak langsung to the point kepada mengadukan sakitnya. Dia hanya memohon pada Allah. Ya. Apa doanya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Dia cuma mengatakan, Anni massanyadur, aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu senjatanya Nabi Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah kabulkan. Kami pun memperkenankan seruannya, kata Allah. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Ya, ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa, ya, dan yakin bahwa Allah Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa. Apa yang kita rasakan, kegelisahan kita, kesedihan kita, eh, apapun juga, hati yang sempit menjadi lapang, urusan-urusan yang kayaknya ruwet, susah dan sebagainya. eh, Terkadang kita sudah mulai putus asa. Yakinlah kepada Allah. Allah yang Maha memudahkan setiap urusan. Allah bahkan mengganti yang susah menjadi mudah. Kalaupun kita mendapatkan kemudahan, itu izin Allah. Ya. Jadi doa munajat kepada Allah itu sangat penting. Karena itu kemudian disertai dengan keyakinan kepada Allah Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa. Tapi jangan juga berdoa sih berdoa, tapi sombong, gitu ya. Ada tuh. Ya, karena itu doa itu kan menunjukkan kita lemah, tidak berdaya, dan kita bergantung pada Allah.
Jangan doa tapi seperti orang sombong. Ya Allah, tolong dong berikan. Itu sih kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, nggak perlu juga. Nah itu sombong gitu. Ya Allah, aku minta ini. Ya, kalau kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa. Saya nggak perlu kok. Ah itu. Ya. Ya berdoa itu justru menunjukkan bahwa kita ini perlu, tidak berdaya. Karena memang kenyataannya begitu gitu ya. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, kita minta kepada Allah. Demikian juga meminta agar kita terhindar dari mara bahaya. Karena itu kita kan berdoa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa. Tidak ada kekuatan. Tidak daya dan kekuatan bagi kami. Hanya Engkau ya Allah. Nah, jadi berdoa. Itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adalah yang ngeri. Kalau nggak berdoa, ya Allah justru marah gitu kan. Ada kan hadisnya tuh, riwayat Ahmad dan Tirmizi. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Allah akan marah kepadanya. Betapa sayangnya Allah gitu pada kita gitu ya. Butuh sesuatu minta kepadaku kata Allah. Aku akan perkenalkan. Kalau kamu nggak minta, awas ya. Kalau nggak minta, marah Allah. Ini, masya Allah, Allah itu sangat eh, sangat apa ya, penyayang, menunjukkan Allah Al-Mujib. Ada rahmah di sana. Ya. Kalau kita mungkin beda, gitu ya. Kalau orang sering-sering datang, gitu ya. Udah cukup ya, jangan datang lagi. Itu manusia. Allah itu justru suka, gitu. Bahkan Allah menyediakan waktu-waktu spesial, ya, tertentu yang koneknya lebih cepat. Ya. Kalau dulu ada istilah SLJJ ya, sambungan langsung jarak jauh, bebas roaming, gitu ya. Ya. Itu kalau telepon jam berapa itu jam yang bebas hambatan, cepat koneknya. Karena jam-jam tertentu. Sama, ya, berdoa yang eh, koneknya lebih cepat itu juga ada waktu-waktu yang mustajabah. Ya, kita bisa berdoa kapanpun, tapi ada waktu-waktu spesial atau tempat-tempat spesial ijabah. Ya, ijabahnya itu lebih spesial gitu ya, waktu-waktu tertentunya. Ya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan doa ini sebagai senjata kita, sebagai perisai kita, sebagai bentuk bahwa kita ini menghamba kepada Allah, berserah kepada Allah. Ya, ketika terzalimi, kita dihina orang, difitnah orang, doa ini adalah sebagai perisai kita, ya, benteng kita, atau tempat berlindung kita, ya, ketika itu terjadi. Nah, jangan memandang sepele doa ini, senjata. Ketika kita tidak membawa apa-apa, ya doa adalah senjata. Dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Salah satu adabnya berdoa itu yakin. Ya, ya. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Hadisnya. Berdoalah kepada Allah sedangkan engkau yakin diijabah oleh Allah. Diijabah, dijawab oleh Allah, dikabulkan Allah. Jadi jangan berdoa tapi ragu. Ya, saya mau berdoa tapi ah Allah kabulkan nggak ya? Nah, kemarin kan saya sudah minta. Oh, tapi kalau datang sekarang, berdoa sekarang, kira-kira dikabulkan nggak ya? Enggak ah. Iya dia ragu-ragu, nggak boleh. Jadi kata Nabi, Udu'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kau yakin Allah mengijabah. Jadi tak ada keraguan sedikit, berdoa, berdoa saja.
apalagi dengan suara yang lirih, suara yang benar-benar tawadu pada Allah. Itu bisa kita latih insya Allah ya dalam sholat misalnya ya. Ya dalam doa antara apa doa ya setiap gerakan sholat ya dengan lirih pelan dahulu dengan tarik nafas misalnya dalam ketika ketika apa ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Atau misalnya duduk antara dua sujud mau baca yang mana beberapa versi ya yang paling pendek misalnya doa Rabbighfirli Rabbighfirli ya ya Allah ampuni aku ampuni aku. Nah, dengan suara yang lirih memohon pada Allah ya. Nah, disertai dengan kesadaran bahwa kita banyak dosa, mengakui dosa, datang kepada Allah. Masya Allah. Ya, jadi yakin diijabah, kemudian sertai dengan kesungguhan dalam berdoa, ya ada kesungguhan di situ. Memang benar-benar apa ya, benar-benar eh, mantap hatinya untuk meminta gitu, menyengajakan hatinya untuk meminta pada Allah. Wah, saya butuh ini nih, saya perlu ini. Berdoa. Mantap. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim katakan, "Idza da'a ahadukum eh, fal ya'zim al-mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustaqriha lahu." Ini yang saya katakan tadi. Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia punya azam, ketetapan hati dalam meminta. Ketetapan hati misalnya itu yakin. Walayakulan dan janganlah ia mengatakan, ya Allah, Allahumma ya Allah, in syi'ta, jika engkau mau berilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Nah, enggak begitu. Gitu ya. Saya nggak mau maksa Allah. Kalau engkau mau kasih, ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya enggak gitu, gitu. Tapi punya keyakinan bahwa Allah mengabulkan. Tugas kita meminta dan yakin Allah mengabulkan. Jangan ragu gitu. Atau jangan apa ya, pasrahkan diri, tawakal tapi ragu-ragu. Saya pasrah ya Allah. Tapi benar nggak ya? Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, jangan sampai begitu. Ya, gitu ya. Tapi ketika memohon pada Allah pun juga itu dengan apa ya? Dengan suara yang tawadu, dengan lembut, jangan teriak-teriak katanya. Boleh bersuara tapi dengan ya gimana sih? Ketika kita meminta itu ada kondisi kita itu memang memohon gitu ya. Bukan bentak-bentak, marah-marah, teriak-teriak. Itu ada surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri. Ya. Tadarru' wa khufyah. Ya. Dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Minta-minta tapi bentak-bentak. Oh, apalagi suaranya keras-keras, ngomel-ngomel nggak jelas. Nah, ini ya nggak boleh. Tapi ya eh, suara yang lembut, yang perlahan, yang pelan dan sebagainya. Ya, bersuara sih boleh, tapi jangan menganggap bahwa Allah itu nggak dengar maka bersuara. Nggak, Allah itu maha dengar. Jangankan kita bersuara, kita kadang-kadang membayangkan saja, membayangkan artian ya apa ya? Nggak mau ngomong tapi nggak keluar dari mulut. Apa namanya itu? Apa bahasa Jawanya? Gremeng apa ya? Bergumam ya. Allah mengabulkan ya. Seperti dalam kisahnya Nabi ketika meminta, bukan meminta sih apa?
Nabi itu dahulu ya, awal-awal sholat itu menghadap Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Menghadap Baitul Maqdis. Ya. Dan saat itu orang-orang Yahudi di Mekah itu menghina, mengolok-olok kaum muslimin. Ah, ibadahnya ikut-ikutan kita. Dan itu yang membuat nggak nyaman Nabi. Sehingga saat itu hampir beberapa kali Nabi sore hari datang ke sebuah tempat, kemudian hanya menengadahkan wajahnya ke langit, lihat-lihat, ya, dalam hati, apa, eh, ya bisa nggak ya, biar nggak dihina terus sama orang Yahudi. Kiblatnya jangan ke Mekah, ke apa, ke Masjid ke Aqsa, tapi ke Mekah. Tapi itu tidak disampaikan dengan lisan. Allah mendengar. Karena itu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, ya. Di akhir ayat dikatakan bahwa aku telah melihat, qad nara, kata Allah, sungguh kami telah menyaksikan, melihat taqalluba wajhika, wajahmu menengadah ke langit, ya. Berharap-harap agar kiblatnya berpindah. Maka sekarang aku kabulkan, kata Allah. Ya. Arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram di Mekah, bukan lagi Masjid Aqsa. Nah, itulah kemudian kenapa di Mekah itu ada Masjid Kiblatain, dua arah kiblat. Karena saat itu Nabi sedang sholat, dikabulkan doanya. Sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah turun ayat ini. Maka saat itu berpindah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Jadi kita jangan menganggap bahwa Allah itu tidak mendengar doa kita, lalu harus teriak-teriak, harus bersuara keras dan sebagainya. Jangan, ya. Dengan tadarru wa khufya, suara yang pelan, lembut, merendah diri. Ayyuhan nas, dalam hadis riwayat Bukhari, ayyuhan nas, irbi'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, sayangilah diri kalian. Maksudnya apa? Dalam berdoa, dalam memohon. Kenapa? Innakum laisa tad'una asam wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa, tidak memohon kepada yang tuli dan yang tidak, dan yang jauh. Kita ini berdoa bukan kepada yang tuli, bukan yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kalian berdoa itu kepada Dia yang Maha mendengar, sami'an, qariban, yang Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia selalu menyertai. Selalu menyertai ini maksudnya bukan ada di mana-mana, tapi Dia selalu melihat, mengawasi, mendengar, mengetahui tentang diri kita. Jadi berdoa benar-benar dari hati, kebutuhan. Tidak dibuat-buat dalam sebuah syair-syair, sajak-sajak yang dibuat-buat. Nggak perlu. Atau bahkan dengan bahasa kiasan gitu ya. Nggak perlu. To the point aja nggak apa-apa. Bahkan lebih detail lagi permohonannya juga nggak apa-apa. Allah lebih suka, ya. Dan perlu kita hindari tadi, jangan memohon atau menghindari untuk tidak mendoakan orang lain dengan doa-doa yang negatif, yang jelek, gitu ya. Ya, yang positif aja. Ya, meskipun itu juga bisa saja, tapi tentu kalau Nabi itu mengajarkan kita, ya doakan yang baik-baik. Ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian sendiri. Jangan mendoakan jelek terhadap anak-anak, terhadap harta. Jangan sampai kalian mendapati satu masa, satu saat Allah diminta satu permintaan, lalu dia mengabulkan untuk kalian. Jadi jangan sampai karena kita keceplosan mendoakan yang buruk pada orang lain, bahkan pada diri kita, keluarga kita, dan Allah kabulkan itu. Masya Allah. Karena bercanda misalnya, jangan sampai.
Bahkan karena itu hati-hati dalam berdoa, baik dalam keadaan marah sekalipun hati-hati. Karena jangan sampai saat itu kemudian Allah mengabulkan. Sebagaimana kisahnya siapa? Imam Masjid Haramain, Imam Sudais gitu kan. Ibunya waktu itu kan, ya, bayangkan masa kecilnya Imam Sudais, pernah dengar saya kira ya. Masa kecilnya Imam Sudais saat itu dia suka bermain seperti yang lainnya. Tapi suatu saat ketika ibunya itu akan kedatangan tamu. Sebagaimana umumnya, lazimnya orang-orang yang kedatangan tamu seperti juga di Arab, itu mereka sangat senang dan bahkan menyiapkan makanan yang banyak, gitu ya, variasi makanan, dijamu, ya, ya karena saat itu memang di Arab ya sukanya itu juga mereka di padang pasir gitu ya, di tengah lapang menjamu tamu di situ, gelar, di situ ada makanan sebagainya, ya, dan tamu sudah datang, tiba-tiba sudah kecil datang gitu, habis main. Apa yang terjadi? Saking gembiranya mungkin sudah itu, dia ambil pasir, dia taburin gitu di makanan-makanan yang sudah dihidangkan itu. Bayangkan, ya. Kalau ibu, bapak terjadi seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Mau diapain tuh? Ya. Marah nggak ibunya? Marah, kesel marah. Bayangkan ada tamu gitu ya, makanan sudah yang sudah disiapkan itu, ditaburin pasir, Pak. Kalau daun mungkin masih bisa di apa ya, disingkirin gitu ya. Ini pasir gimana tuh? Ibunya marah. Apa yang katakan ibunya? Sana pergi. Wah, diusir kan? Mana pergi kamu ke Masjidil Haram? Mudah-mudahan kamu jadi imam di sana. Marah, tapi doanya doanya jadi imam. Qadarullah Allah kabulkan gitu. Dan beliau sekarang menjadi ketua imam di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Masya Allah. Jadi hati-hati dalam berdoa karena Allah itu Al-Mujib. Allah Maha mengabulkan. Doa yang baik-baik saja dan itu menjadi senjata kita yakin bahwa Allah itu Maha mengabulkan doa. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga menambah keyakinan kita tentang Allah Al-Mujib, Allah yang Maha mengabulkan doa. Jadi kita harus punya mindset yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita, terburuk apapun juga tetap bersangka pada Allah dan ketika kita mohon pada Allah, yakinlah bahwa Allah akan kabulkan. Meskipun tentu saja cara mengabulkan doanya tentu berbeda-beda ya. Insya Allah nanti waktu lain kita bahas. Atau mungkin ini sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa cara pengabulan doa itu kan beda-beda gitu ya. Ya. Ada yang langsung diijabah ya. Tapi juga ada yang ditunda, nggak langsung. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Kalau dijawab sekarang, wah, ada mudorotnya bisa jadi. Ya. Allah yang maha tahu. Karena itu eh, bisa jadi tidak langsung dijawab karena Allah Maha tahu tentang sesuatu. Ya, kalau dikabulkan jangan-jangan dia langsung pergi nih. Atau kalau dikabulkan sekarang, nggak pas bagi dia. Bisa jadi dia akan lupa diri nih kalau dikabulkan sekarang. Jadi ditunda. Atau cara mengabulkan doa itu diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya berharapnya, misalkan mendapatkan ya Allah, aku ingin ganti sepeda motor merek ini misalnya baru. Ya, kita mohonnya itu. Lalu kemudian, nanti dulu ditunda. Atau Allah ganti. Oh bukan motor ini, kayaknya nggak cocok ini karena dia perjalanannya area area apa namanya yang dijalaninya seperti ini. Cocoknya dia motor ini atau kendaraan yang ini yang lebih pas. Aja Allah ganti karena Allah Maha tahu gitu kebutuhan kita. Ya. Kita mintanya ini, Allah kasih yang ini. Kenapa yang ini? Karena Allah tahu tentang kebutuhan kita. Yang jelas kita yakin Allah itu Al-Mujib. Allah Maha mengabulkan doa. Ya, karena itu jangan pernah putus asa, terus memohon pada Allah. Mohon kepadanya. Ya. Apa sih
yang sesuatu yang kita tidak butuhkan apa? Kita butuhkan kan? Keselamatan kita butuhkan, ampunan kita butuhkan, rizki kita butuhkan, apalagi kelembutan hati, kedamaian jiwa. Kita butuhkan semuanya. Doa untuk diri sendiri, tapi jangan lupa doa untuk orang lain. Insya Allah, dengan keyakinan kepada Allah Al-Mujib yang maha mengabulkan doa, kita bisa terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada apapun yang kita lakukan kecuali kita sertai dengan doa-doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita atau ada yang bertanya dahulu? Belum kita berdoa? Ya, tanya sedikit Ustaz. Kalau Baik, kita mau berdoa Ustaz ya, berdoa itu sebaiknya mendoakan orang lain dulu atau kita Ustaz? Nah, baik. ya Ustaz. Mungkin terima kasih pertanyaan Pak Zainal. Mungkin bukan bukan mana dulu gitu ya. Ya tentu bisa bersamaan juga gitu ya. Ya, mendoakan untuk diri kita kan di waktu yang sama Pak ya. Ya, Iya. ya. Kalau kalau apa namanya, tentu kebutuhan kita dulu gitu ya. Tapi juga di saat yang sama kita doakan orang tua, keluarga, pasangan, anak itu Iya, iya. itu Pak bisa bersamaan kan permohonannya. Karena itu Kalau redaksi doanya kita harus pahami redaksi doanya ada yang redaksinya li, ada yang lana. Contoh Robbi gfirli itu untuk saya. Tapi kalau kita rubah Robbi gfir lana, ya Allah ampunilah kami. amin semua. Nah, kami itu berarti menunjukkan untuk kita semua gitu ya. Iya. Kalau kita hanya berdoa Allahumma rahamni, ya Allah rahmati aku, berarti untuk diriku. Tapi kalau kita rubah Allahumma rahamna, rahmatilah kami, sayangilah kami. Itu itu merubah eh, apa namanya? Redaksi doanya menjadi kami gitu, Pak. Insya Allah. Ya Ustaz. Kalau Sat- kalau Ustaz, ya. kalau kalau kirim Al-Fatihah Ustaz, Hmm. apakah juga tidak ada urut-urutannya Ustaz? Misalnya kita Al-Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke orang-orang, ke syuhada, kemudian orang-orang yang baik kepada kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Itu apakah berurutan atau nggak pakai urut pun nggak apa-apa? Itu Ustaz. Maksudnya berurutan gimana Pak? Ininya yang didoakan itu ya kepada siapa aja Ya, gitu maksudnya Pak ya? ya, apakah harus urut atau boleh tidak urut? Oh, ya ya, paham paham. Jadi memang Setelah Kanjeng Nabi maksud saya. bagusnya sih apa ya? Kalau kami diajarkan bahwa yang kami lakukan ya biasanya di SQ itu pertama itu Al-Fatihah itu sebagai wasilah sebenarnya ya bagi pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua para nabi dan rasul termasuk kepada keluarga nabi, eh, keluarga rasul, para tabiin, para sahabat tabiin, tabiin, para istri nabi, paman nabi dan semuanya itu kita doakan. Kemudian yang ketiga orang tua dan guru ya sudah termasuk tuh ya. Baru muslimin muslimat seluruhnya. Baru yang kelima adalah mendoakan eh, keluarga, istri, anak. Nah, ketika itu sebut nama Pak, bagus, ya kan? Lalu kemudian apabila dia seorang guru misalnya mendoakan mahasiswanya. Kalau dia seorang pimpinan sebuah organisasi, dia doakan karyawan-karyawannya. Itu masuk list doa juga tuh, ya kan? Ya. Lalu kemudian ya bisa di situ lanjutkan lagi buat dirinya agar tetap istiqomah, rendah hati, dikuatkan iman Islamnya, mencintai Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Ya, ya Ustaz. Terima kasih. Bisa urut-urutannya ya. Ya, terima Eh, kasih. ya, Al-Fatihah itu bagus ya karena memang itu adalah apa istilahnya itu Ummul Quran ya.
dengan doa. Tapi terkadang bisa juga Bapak Ibu, karena Al-Fatihah itu kan pembuka doa ya, sama juga Al-Fatihah ya, bukan doa. Bisa kita tambahkan setelah baca Al-Fatihah, kita tambahkan doa khususnya gitu. Karena Al-Fatihah itu kan umum sekali ya, Ya. pembuka Al-Fatihah. Dilanjutkan setelah baca Al-Fatihah, bacakan bagi orang yang sakit, doakan yang khusus sakitnya. Ada tambahannya. Nah, ya, setelah diawali dengan Al-Fatihah, lanjutkan dengan doa. Baik, Ya. mari kita panjatkan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.